Hai, gue Iqbal Albiansyah. Kemarin gak gitu sih. Ya, gue Iqbal. Kali ini gue mau ngomongin tentang moto hidup. Kenapa gue pengen ngomongin tentang moto hidup? Karena alhamdulillah belum lama ini skripsi gue kelar. Artinya ada moto kan. Biasanya kan kalau di skripsi itu ada moto hidup gitu kan, yang kita tulis kalau moto kita tuh apa sih. Nah terus gue sempat bingung tuh, gue harus nulis moto apa ya. Bukan karena gue nggak punya, ada, tapi gue bingung harus pilih yang mana gitu. Jadi kurang lebih gini. Seperti yang gue bilang tadi, awalnya ketika gue udah selesai skripsian, ngerjain sampai bab 5 dan lampiran, gue harus nulis tentang moto hidup gue. Tapi gue bingung, moto hidup gue yang mana yang harus gue tulis gitu. Karena dibilang banyak banget, enggak, tapi ada beberapa yang buat gue sadar gitu kalau ini sebenarnya moto hidup gue dengan karakter gue yang kayak gini. Dan menurut gue mungkin moto hidup itu merubah karakter atau perilaku atau juga reaksi seseorang ya. Jadi ada 3 moto yang menurut gue tuh itu top 3-nya lah buat karakter gue selama gue hidup, yang mungkin gue sadar akan moto hidup ini saat gue SMA kali ya. Iya, saat gue SMA, tapi lebih dipertegasnya itu saat kuliah. Oh ternyata emang bener kayak gini gitu. Nah, moto hidup gue itu ada 3 yang gue gue rasa tuh nih gue banget gitu, dan gue jalani dan gue pegang prinsip itu sampai sekarang. Jadi yang pertama itu kayak gini bunyinya: kalau kamu nggak yakin sama apapun, kamu nggak akan bisa jadi apa-apa. Nah, kalimat ini tuh gue dapetin ketika gue SD. Gue baca komik Detektif Conan, kalau lo tahu. Nah, terus Detektif Conan tuh bilang kayak gitu ke tersangkanya ketika udah ketahuan. Dia bunyi dulu. Ketika udah ketahuan pelakunya siapa, terus dia bilang kayak gitu: kalau kamu nggak yakin sama apapun, kamu nggak akan bisa jadi apa-apa. Terus pas gue pikir-pikir lagi, ternyata emang bener banget gitu. Kalau kita nggak yakin sama apapun di dunia ini, ya kita nggak akan bisa jadi apa-apa. Sesimpel ini deh, kalau mungkin contohnya agama. Kalau kita nggak yakin sama agama, ya kita nggak bakal bisa berbuat baik atau punya pedoman di dunia ini gitu. Mungkin contoh lain tuh gini ya, kalau gue nggak yakin gue akan menang, mungkin gue nggak akan bisa jadi menang gitu. Keyakinan itu menurut gue sebagai sebagai booster yang bikin diri gue tuh terpacu, biar ada proses, biar ada usaha yang lebih lanjut, yang lebih intens, yang lebih baik gitu. Karena gue yakin gue akan menang. Tinggal kita lihat resultnya gitu, menang atau enggak gitu. Itu pertama, kalau kamu nggak yakin sama apapun, kamu nggak akan bisa jadi apa-apa. Terus yang kedua itu kalimatnya gini: pentingin apa yang harus dipentingin, bukan pentingin hal yang penting. Ya kurang lebih kayak gitu. Itu gue nggak dapet dari mana-mana sih sebenarnya. Gue mikir aja karena kayaknya emang gue kayak gitu orangnya. Gue nggak bakal ngelakuin hal apapun kalau menurut gue itu nggak penting gitu. Sebenarnya nggak juga sih. Kayak gini, gue ngerasa yang gue lakuin itu pasti hal yang penting buat gue. Kalau nggak penting pasti nggak akan gue lakuin sama sekali. Ngapain gue lakuin ya orang nggak penting gitu, nggak ada value-nya juga buat gue. Jadi dari semua hal yang penting, apa yang harus lebih dipentingin lebih dulu gitu? Apa prioritasnya? Nah itu yang harus diduluin, baru duluin kepentingan yang lain. Nah, moto hidup ini tuh bikin reaksi di hidup gue, bikin reaksi di karakter gue tuh jadi karakter yang menurut gue cuek. Nah, dengan prinsip ini, dengan moto ini, gue jadi makin cuek. Karena contohnya, kan kalimatnya gini: pentingin apa yang harus dipentingin, bukan pentingin hal yang penting. Jadi misalnya, kalau ada temen gue ngajak nongkrong dan menurut gue nggak penting, gue nggak bakal nongkrong. Impactnya apa? Impactnya ya mungkin bisa dibilang sombong sama teman-teman, atau dibilang nggak punya waktu, dasar lu gitu. Kayak contohnya, waktu itu ada temen SMA gue ngajak gue main. Iya, dibilang reunian nggak juga sih ya, teman circle SMA gue lah, perempuan ini. Dia ngajak gue main di Ciledug. Terus gue tolak, gue nggak mau. Kenapa? Karena menurut gue nggak penting. Ada hal yang lebih penting harus gue kerjain gitu. Pun kalau gue dateng, buat gue nggak ada value-nya, nggak ada hal bernilai yang bisa gue ambil dari nongkrong itu. Karena gue cuma nongkrong, ngabisin waktu, terus ngabisin duit. Ya mungkin pemikirannya bisa berbeda dengan lo yang lagi dengerin gitu.
nongkrong itu ada ilmunya, nongkrong itu ada hasilnya. Gue setuju banget. Cuman gue agak ngefilter sebenarnya. Kapan gue harus nongkrong, kapan gue harus main, kapan gue harus holiday, kapan gue harus ngerjain suatu hal gitu. Gue harus pintar ngefilter karena ini hidup gue, ini yang gue jalanin, dan itu juga tanggung jawab gue. Resultnya pun bakal ke gue sendiri nanti. Itu yang kedua. Pentingin apa yang harus dipentingin, bukan pentingin hal yang penting. Karena semua di hidup kita itu penting. Terus yang ketiga, dan yang ketiga ini adalah yang gue taruh di moto skripsi gue. Kalimatnya gini, gak usah ngerasa bener banget, ntar juga salah. Dan gak usah ngerasa salah banget, ntar juga bener. Gue ulangin ya, gak usah ngerasa bener banget, ntar juga salah. Dan gak usah ngerasa salah banget, ntar juga bener. Nah, moto atau prinsip ini tuh buat gue sangat berarti, buat gue sangat gue pegang. Karena kenapa? Karena ini tuh langsung berhadapan dengan reaksi gue ketika menghadapi apapun gitu. Contohnya, gue dapet nilai bagus dari mata kuliah misalnya, atau tugas yang gue kumpulin paling bagus, paling mewah, paling perfect gitu. Ya udah, nggak usah ngerasa bener banget, setelah ini juga bakal salah. Dan ketika misalnya ada tugas lagi, lo ngumpulin, terus lo salah total, ya udah lo nggak usah ngerasa salah banget, nggak usah ngerasa terpuruk banget, ntar juga bener gitu. Sebenarnya prinsip atau moto hidup ini tuh yang bikin gue jadi pribadi yang ya udah, hidup tuh ya udah, dia udahin aja gitu. Reaksinya ya udah aja, nggak usah yang terlalu happy, nggak usah yang terlalu down, nggak usah yang terpuruk banget, ya biasa aja. Reaksi kita ke momen-momen, ke event-event yang apapun itu yang kita alamin, ya udah biasa aja gitu. Sebatasnya aja, ada batasannya dan nggak perlu di wow. Ntar ketika dapat hal yang sebaliknya malah terpuruk banget pasti. Mungkin contoh lainnya ini kalau dari hubungan kali ya. Ya ketika lagi awal-awal pacaran ya nggak usah menggebu-gebu banget, nggak usah yang bucin banget gitu. Ntar juga nggak bucin, ntar juga turun menggebu-gebunya, ntar juga bosen. Kalau lo terlalu happy ketika menggebu-gebu, ketika lo bucin, nanti reaksi lo ketika lo lagi bosen lagi apa, lo ngerasa salah banget. Atau ketika pasangan lo lagi bosen, lo ngerasa salah banget, lo ngerasa down banget gitu. Ya gitu sih kurang lebih. Terus alasan gue kenapa gue pilih moto hidup yang ketiga ini sebagai moto skripsi gue, karena udah jelas itu yang paling pertama. Dan yang kedua adalah itu yang selalu terjadi. Maksudnya itu yang selalu intens gitu di hidup gue. Karena kan setiap hari kita bereaksi terhadap apapun ya. Jadinya gue ngerasa kayaknya moto ini yang menurut gue paling penting, yang paling baik buat gue, dan mungkin bisa berguna sama orang lain, bisa diterapin sama orang lain. Ya cuman gue nggak yakin juga sih, karena tiap orang pasti punya moto hidup atau prinsip hidup yang berbeda-beda gitu, selaras dengan karakter, sifat, ataupun sikapnya dia. Ya tapi nggak apa-apa lah, namanya juga moto hidup, orang beda-beda gitu kan. Ya kurang lebih gitulah. Kali ini gue ngomongin tentang moto hidup gue. Ada 3 tadi. Yang pertama itu, kalau kamu nggak yakin sama apapun, kamu nggak akan bisa jadi apa-apa. Itu gue dapet dari Detektif Conan, dari komiknya. Gue lupa episode berapa, chapter berapa, gue lupa. Terus yang kedua itu, pentingin apa yang harus dipentingin, bukan pentingin hal yang penting. Itu gue dapet dari pelajaran hidup, dari diri gue sendiri. Karena ya kalau nggak penting, nggak punya value, ngapain kita anggap penting gitu. Terus yang ketiga dan yang pertama buat gue dan gue jadiin moto hidup di skripsi adalah gak usah ngerasa bener banget, ntar juga salah. Dan gak usah ngerasa salah banget, ntar juga bener. Ya udah, kurang lebih itu persoalan tentang moto hidup gue. Ya semoga bermanfaat deh ya. Terima kasih, bye.